dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing tentang komunikasi organisasi dari atas ke bawah, atau komunikasi organisasi dari pimpinan organisasi atau keatasan organisasi ke seluruh staf atau bawahan yang tergabung pada setiap organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing tentang komunikasi organisasi dari bawah ke atas, atau komunikasi organisasi dari bawahan atau ke staf ke pimpinan atau atasan organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Sama halnya dengan komunikasi organisasi dari atas ke bawah, atau komunikasi dari pimpinan organisasi atau keatasan organisasi ke seluruh staf atau bawahan yang tergabung pada setiap organisasi. Demikian juga dengan komunikasi organisasi dari bawah ke atas, atau komunikasi dari bawahan atau ke staf ke pimpinan atau atasan pada setiap organisasi. Sangatlah mudah dipahami bagi mereka yang aktif berorganisasi, terutama telah terjun ke dalam dunia kerja. Terlebih ketika telah memahami tentang hubungan garis komando dan garis koordinasi melalui struktur setiap organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa bagian yang merupakan hal-hal penting yang biasa disampaikan melalui komunikasi organisasi dari bawah ke atas, atau komunikasi organisasi dari bawahan atau staf ke pimpinan organisasi atau atasan organisasi, yaitu yang pertama adalah memperoleh dan menerima pedoman kerja. Seiring pelaksanaan tugas dari masing-masing staf yang tergabung pada setiap organisasi, terkadang diperhadapkan pada tugas atau pekerjaan-pekerjaan baru, sehingga untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan-pekerjaan baru tersebut diharapkan dapat memperoleh pedoman atau petunjuk dari pimpinan atau atasan organisasi, sehingga dengan demikian pekerjaan-pekerjaan baru tersebut dapat lebih mudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan petunjuk dari pimpinan atau atasan organisasi. Yang kedua adalah menyampaikan permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala dalam proses pelaksanaan tugas. Staf atau bawahan yang tergabung pada setiap organisasi adalah ujung tombak pelaksanaan tugas, sehingga staf atau kebawahan tersebut biasanya menghadapi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan tugas, sehingga dengan demikian kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi staf atau kebawahan dalam proses pelaksanaan tugas sebaiknya dikomunikasikan atau disampaikan kepada atasan atau pimpinan organisasi untuk diketahui. Selanjutnya akan dikaji dan akan dijadikan referensi organisasi ketika staf atau kebawahan akan melaksanakan pekerjaan yang sama ke depannya. Yang ketiga adalah menyampaikan saran, masukan, dan juga menyampaikan solusi dari permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini adalah penting disampaikan melalui komunikasi organisasi dari bawah ke atas,
Sebab staf atau bawahan telah mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh staf yang terjadi di lapangan, sehingga solusi dari permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh staf dalam pelaksanaan tugas seharusnya disampaikan oleh staf atau bawahan ke pimpinan organisasi, dengan harapan pimpinan organisasi dapat menerima dan memperoleh masukan atas solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seluruh staf dalam pelaksanaan tugas yang ada di lapangan. Yang terakhir, yang keempat adalah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas adalah suatu hal penting disampaikan melalui komunikasi dari bawah ke atas atau komunikasi dari bawahan atau staf ke pimpinan atau atasan organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pimpinan atau atasan organisasi untuk memberikan penilaian prestasi kerja sesuai dengan target kinerja yang telah dicapai dari masing-masing staf, sesuai dengan pedoman kerja yang telah diberikan oleh pimpinan atau atasan organisasi sebelumnya. Sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat beberapa bagian yang merupakan hal-hal penting yang biasa disampaikan melalui komunikasi organisasi dari bawah ke atas atau komunikasi dari bawahan atau staf ke pimpinan atau atasan organisasi, yaitu yang pertama adalah menerima dan memperoleh pedoman kerja. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi selama dalam proses pelaksanaan tugas. Yang ketiga adalah menyampaikan saran, pendapat, dan juga masukan. Terlebih dapat menyampaikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama proses pelaksanaan tugas, sehingga dengan demikian posisi staf dalam organisasi tidak hanya memiliki pikiran kritis, tetapi juga mempunyai solusi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. Oke guys, semoga bermanfaat, dan jika tidak ada arang yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan membahas dan mengangkat satu topik yang menarik, yaitu faktor-faktor penghambat kinerja organisasi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.